Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat datang mengakhiri hari Sabat ini di rumah Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya menghimbau untuk saudara-saudari untuk mengecek handphonenya apakah sudah di-silentkan ataupun sudah dimatikan, sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci. Tuhan berada di bait suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita dengan pujian nomor 8. Pujian nomor 8 kita akan menyanyikannya dengan bangkit berdiri. Pujian nomor 8. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, katanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji Dia. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sekali lagi kami datang dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa sukacita, karena Engkau telah membawa kami ke rumah-Mu ini untuk sama-sama bersekutu, memuji nama-Mu, menyembah Engkau, melayani-Mu, bahkan kami mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur Bapa, telah sepanjang hari Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Bahkan saat ini kami juga siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Kami mohon terlebih dahulu, mohon ampun atas dosa pelanggaran kami yang kami telah perbuat di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya Engkau yang menghapuskan dosa kami melalui darah Tuhan Yesus Kristus,
untuk kami semua. Kami juga ingin memohon Engkau menyertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya namamu saja yang dimuliakan di muka bumi ini, bahkan di atas pujian kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan kita dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke 18. Kita akan baca secara bertanggapan, dan nanti 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4, 1 sampai 18. Saya akan memulai dengan ayat pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam terap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iman senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup kami giat dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata.
karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu dengan dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur untuk kemuliaan Allah. Sama-sama. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan untuk kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 336. Pujian nomor 336. Pakailah waktumu. 336. Pakailah waktumu, doa padanya, carilah Tuhanmu, terima firman-Nya, kasihi umat-Nya, tolong yang lemah, jangan kau lupakan doa padanya. Pakailah waktumu dekat padanya untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajahnya, lebih mirip Dia, nyatakan kasih-Mu dalam hidupmu. Pakailah waktumu, ikut Tuhanmu sepanjang hidupmu, jalan sertanya, suka atau duka, tetap ikut Dia. Pandanglah Tuhanmu, sandar padanya. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, mari kita hafalkan sebanyak 3 kali. Kita mulai, 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sebab kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Oke, untuk terakhir kalinya mari kita sama-sama 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita bersyukur atas ayat hafalan kita, kiranya Tuhan menolong kita supaya semakin mengerti firman Tuhan saat nanti kita akan dijelaskan bagian ini. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja. Tolong diperhatikan jadwal pelayanan minggu yang akan datang. Dan kita terus juga doakan supaya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang percaya di tempat ini. Dan jika Tuhan juga berkenan membawa kembali mereka yang sudah lama tidak datang. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan. Kita akan memuji Tuhan, pujian nomor 22. Kita hanya akan menyanyikan bait yang pertama, bait yang kedua, dan bait yang keempat. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku, jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat bernyanyi mengitari tatanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami baik yang keempat. Bintang fajar memuji Dia, dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti, mengalahkan musuhku. Riuh yang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, pujian doksologi. Puji Allah, sumber berkah, puji jasa ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari Sabat ini Kau telah mengumpulkan kami untuk bersekutu, memuji nama-Mu, melayani Engkau, bahkan kami bisa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga ajarkan kami dan ingatkan selalu kami, sehingga kami bisa mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai korban hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau juga menerima segala persembahan yang kami berikan dengan rela dan sukacita ini. Dan kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita,
dan Engkau juga pakai uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami serahkan semua ini dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak bisa dengan tertib menuju ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan dengan tema pelayanan untuk hal-hal yang kekal dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ke 18. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali membaca 3 ayat dari 2 Korintus pasal yang keempat secara bersama-sama. Ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4, 16, 17, 18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar jantung, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan untuk kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, sehingga di tangan kami ada firman-Mu yang ditulis dengan sempurna yang berlaku selama-lamanya. Kami mau firman-Mu ini yang memberikan kami kekuatan secara rohani agar kami dapat sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami yang fana, yang sementara di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh-Mu menaungi kami dan belas kasihan-Mu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sudah sering dijelaskan bahwa gereja Korintus itu gereja yang paling banyak masalah di Perjanjian Baru. Tetapi kita bersyukur justru dari masalah-masalah yang dihadapi manusia, Allah mengubahnya ya untuk memberkati kita. Nah, kalau kita melihat di pasal 4 yang sudah kita pelajari berulang kali, itu berbicara tentang begitu banyak hal-hal yang kelihatannya saling bertentangan. Kontradiksi. Tentang apa? Berbicara tentang kematian, tetapi juga kehidupan. Kemudian tadi kita lihat tentang manusia yang lahiriah merosot, tetapi manusia batiniahnya diperbaharui hari lepas hari. Nah, masih ingatkah kita bahwa 2 Korintus ini adalah sebuah surat yang Rasul Paulus tulis untuk membela kerasulannya. Kenapa begitu? Karena di gereja Korintus ini orang-orang di situ menerima rasul-rasul palsu yang ingin ya membuat Paulus itu kehilangan reputasinya sebagai rasul Yesus Kristus. Jadi dengan demikian kalau Rasul Paulus tidak dipercayai lagi sebagai rasul, maka Rasul Paulus itu tidak bisa lagi melayani. Jadi rasul-rasul palsu itulah yang akan mengajarkan ya pengajaran-pengajaran yang menyimpang di gereja Korintus. Kita bersyukur bahwa Tuhan memimpin Rasul Paulus menulis surat yang sangat panjang. Kita sudah belajar 1 Korintus 16 pasal. 2 Korintus ini 13 pasal, kita sudah sampai di pasal 4 bagian yang terakhir. Nah, kita mengetahui dari 2 Korintus ini, kita belajar tentang begitu banyak jenis pelayanannya.
yang kita ingat pelayanan perjanjian baru. Pelayanan yang penuh kemenangan. Kemudian pelayanan yang menyelamatkan jiwa orang yang percaya. Kemudian pelayanan yang murni. Pelayanan yang membawa firman sehingga firman ini sebagai terang memberikan pengharapan dan membebaskan kita ya dari segala macam ya kesulitan hidup. Jadi hidup ini begitu susah. Yang bisa membebaskan kita adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat pada saat kita membaca pasal 4, ada hal yang sangat penting di atas yang sudah kita pelajari. Yaitu hal yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Pasal 4, pasal 6, pasal 11, mari kita lihat di pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Nah, kalau bahasa zaman sekarang itu kami digencet, tetapi tidak jadi penyek. Gampang ingat ya, digencet tapi tidak penyek. Yang berikutnya dikatakan kami ya dalam segala hal habis akal, namun tidak putus asa. Agak susah ya mengertinya, habis akal tapi tidak putus asa. Artinya begini, kita kelihatannya tak punya uang, tapi banyak hal yang harus dikerjakan oleh gereja, tapi kita tidak bangkrut. Ya, contohnya di gereja kita kan, AC yang besar sudah mulai rusak. Kalau dilihat satu AC itu harganya 20-an juta. Bagaimana kita bisa menggantinya? Kelihatannya kita nggak bisa, tapi Tuhan yang akan bukakan jalan. Nah, seperti juga Yesus kan dalam pelayanannya, kelihatannya ya dia tidak punya apa-apa, tapi begitu banyak yang dia kerjakan. Jadi di sini kantongnya kempis, tapi tidak bangkrut. Kemudian dikatakan berikutnya, yaitu kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Karena begini ya, kalau orang menganiaya orang Kristen, pasti yang dianiaya itu bukan orang Kristen juga, tapi Yesus. Ingat ya, jadi tidak ditinggalkan sendirian. Kemudian dikatakan, kami di sini yang terakhir dihempaskan. Nah, bahasa dihempaskan sekarang dibanting. Tetapi kami tidak pecah. Apa yang dibanting tidak pecah? Bola karet. Semakin dibanting, dia semakin mantul lebih tinggi. Itu bola karet. Ya, makanya bola kan dari karet, kemudian diisi udara, mau ditendang, mau dibanting, mau ditinju, dia tidak akan pecah. Nah, jadi di sini Paulus menuliskan sepertinya halnya kontradiksi. Pelayanan itu tidak gampang. Ya, seperti di Sungai Redalam. Untuk mempertahankan kebaktian matahari terbenam, kita susah. Karena banyak yang sudah tidak datang. Kemudian yang datang pun tidak banyak. Kalau dengan jumlah yang begini, yang melayani kempis, nggak lagi semangat, khotbahnya sembarangan, tidak lagi bersemangat, tambah mundur kita. Tapi dalam keadaan yang susah sekalipun, kita dikatakan di sini, ya, kami tidak tawar, ya, lubuk jantung kami. Nah, dalam bahasa aslinya itu kami tidak menjadi buruk, ya. Jadi situasi hidup itu bisa buat kita buruk loh. Contohnya, orang yang kecewa bisa saja dia putus asa. Orang yang kecewa bisa saja dia menjadi patah semangat. Orang yang kecewa bisa saja dia nggak mau lagi hidup di dunia. Dia masuk hutan, dia bertapa, nggak mau ketemu orang lagi. Tidak bisa menghadapi keadaan hidup. Karena apa? Firman Tuhan tidak mengerjakan kekuatan dalam hidupnya. Saya kenal seorang pemuda. Waktu saya balik ke Pontianak, saya sering ke Mega Mall servis komputer. Satu anak muda yang seringnya WA saya, dia sekarang sudah meninggal. Dia sering WA saya, kemana dia pergi, dia WA saya, kerjaannya begini dan begitu. Pada satu saat, dia mau meninggalkan Yesus, saya bilang jangan, kamu harus tetap ikut Yesus. Akhirnya dia balik,
Dan akhirnya dia tiap hari kirim kepada saya Alkitab suara. Tapi setelah itu tidak ada lagi berita berbulan-bulan. Tiba-tiba saya terima WA dari nomor yang sama. Dia mengatakan bapak saya yang masih muda loh sudah meninggal. Saya bilang kenapa meninggal? Karena diabetes. Dan sekarang saya menggantikan dia sebagai agen yang jual rumah. Kalau Om mau jual rumah, mau beli rumah, hubungi saya. Hidup itu sementara. Ada satu lagi kawan dia, abangnya sukses sekali. Punya toko komputer, punya hotel di Jalan Gajah Mada. Tapi adik bungsunya ini mengalami kekecewaan. Karena dia mengejar seorang perempuan, perempuan ini menolak dia dan sudah nikah. Kan sekarang kan orang yang udah nikah bisa lihat ya, apa yang terjadi dengan hidupnya di Facebook. Jadi yang meninggal ini yang kasih tahu saya. Orang itu jadi tidak mau ketemu orang. Mengurung diri di rumah. Dia berjanji dengan saya untuk besuk dia. Tetapi sampai ya kenalan saya ini yang meninggal, kami belum sempat membesuk orang itu. Kekecewaan bisa membuat orang menjadi seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat Rasul Paulus bukan dia sehat 100% loh. Bukan hidupnya tanpa problem, justru hidupnya kalau kamu lihat di pasal 4 tadi, dia sudah bilang ada 4 hal kan? Dijepit tapi tidak penyek. Yang kedua, dia mengatakan tidak ada uang, tapi banyak hal yang harus dia kerjakan. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dibanting, ya, tetapi tidak sampai ya, binasa. Mari kita lihat kelanjutannya di pasal 6. Ayat 8. 68. Dalam pasal 6 di situ dikatakan ya dari 65 ya. Dalam menanggung dera. Jadi dia dicambuk ya. Dalam penjara ya. Rasul Paulus di penjara berapa kali tahu enggak? Pertama dia di penjara di kota Filipi 1 kali ya. Setelah itu di Kaisaria 2 kali. Setelah itu pindah ke Roma 3 kali. Setelah itu dibebaskan, ditangkap lagi di penjara, dipancung kepalanya 4 kali loh. Ya, jadi dia mengatakan dia dalam penjara, dalam kerusuhan, berjeripaya, berjaga-jaga, berpuasa. Kemudian kamu lihat ya, semua itu dia alami. Lanjut pasal 11. Ya, pasal 11 ayat 22, mari kita lihat. Di ayat 22 itu disebutkan di ayat 22 dan 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Demikian seterusnya. Dilempari batu, bahaya di perjalanan, bahaya di gereja, bahaya di luar dan seterusnya. Jadi Rasul Paulus itu hidupnya pertama, tubuhnya tidak sehat. Yang pertama ya. Kemudian pelayanannya tidak gampang. Dan terakhir kalau kita lihat ya, dia ditinggalkan oleh banyak orang. Kalau kamu baca sebelum dia mati di dalam 2 Timotius ya pasal 4. Jadi waktu dia di penjara terakhir itu semua orang meninggalkan dia. Dia minta Timotius datang, dia minta Markus datang. Kita nggak tahu apakah Timotius sempat datang, Markus sempat datang, dia sudah dipancung. Jadi jangan sampai kita bilang, oh saya kalau hidupnya sudah sehat, hidup saya sudah baik-baik, nggak ada masalah, saya baru mau melayani Tuhan. Itu salah sekali. Saya membaca sebuah kesaksian dari pemain bola yang tersukses di Inggris. Dia mengatakan, waktu mereka juara berpuluh-puluh kali di Inggris, itu ya pemainnya rata-rata itu cedera. Tapi harus tetap main loh. Sakit, tetap main. Manajernya bilang kamu sakit sedikit, jangan bilang ya nggak bisa main. Main, semuanya main. Dia mengatakan tuh dia sendiri, dia merasa sehat, ya fit 100% untuk main. Hanya 10% dari seluruh karirnya.
Ya, jadi kita tidak ya menginginkan ya bahwa kita mengharapkan tidak ada masalah baru kita melayani. Ya, begitu banyak masalah, tapi jangan lupa Yesus itu ahlinya ya mengubah dari yang hitam begini ya. Seperti yang saya katakan ya, Tuhan Yesus ingin hidup kita warna-warni, sukacita kan? Dia nggak mau kita sedih, dia nggak mau kita frustasi, stres dan seterusnya, dia nggak mau, sama sekali dia nggak mau. Dia akan ya, iblis yang mau kita jadi hitam begini. Ya, dari sukacita ini terus jadi hitam. Nah, Yesus mau kembalikan hidup kita menjadi berkat. Nah, berkat itu apa? Bisa melayani. Ya, Paulus itu kemana-mana pun dia melayani. Makanya tadi dibaca dalam pasal 4 ini, kami percaya dan kami berkata-kata. Artinya dia sudah percaya Injil, kemanapun dia pergi, Injil itu saja yang dia katakan. Kemanapun dia pergi, yang dipikirkan itu Injil gereja, nggak ada yang lain. Makanya dikatakan Rasul Paulus itu seorang doulos Kristus Yesus. Untuk dia yang penting adalah Yesus, dirinya itu sama sekali tidak menjadi masalah. Nah, hari ini kita bisa belajar pelayanan untuk hal-hal yang kekal atau pelayanan yang bersifat paradoksial. Mengapa dia bisa bertahan? Di sini ada 3 pelajarannya. 1 ayat, 1 pelajaran. Ayat 16. Sebab kami, dia tidak mengatakan diri sendiri ya, berarti timnya juga, tidak tawar lubuk jantung kami. Kami tidak, artinya di sini putus asa, ya tidak mundur, ya tidak pergi bertapa, tetapi kami meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Ini yang pertama ya. Kata manusia lahiriah dibandingkan dengan manusia batinnya. Kalau manusia lahiriah itu manusia luar yang kelihatannya. Saya melihat kamu dan kamu melihat saya. Itu yang luar. Paulus mengatakan semakin merosot karena dia, kamu bayangkan ya, dipukuli orang, dilempari batu, sakit, ya, tidak punya makan. Dia semakin hari tubuhnya bukan makin sehat loh, makin sakit. Itu tubuh lahiriahnya. Seperti kita kan, makin lama kita makin tua. Ya, kalau sudah makin tua, makin banyak penyakit, itu satu kenyataan. Tetapi dia mengatakan manusia batinia. Nah, kata batinia ini sebenarnya manusia dalam. Jadi di sini mengajarkan kita, manusia bukan 3 unsur ya, yaitu tubuh, jiwa, roh, bukan ya. Jadi jiwa dengan roh itu sama. Manusia hanya ada tubuh dan ada roh, bahkan jiwa. Ya, bukan roh dan jiwa itu terpisah ya. Manusia punya tubuh, manusia punya roh, rohnya itu disebut jiwa, sama ya, atau napas. Nah, mengapa di sini dikatakan manusia luarnya itu terus merosot? Kalau kita lihat hidup ya, kurva tubuh itu seperti ini ya, normal kan? Waktu kita lahir, kita tumbuh ya menjadi dewasa, kemudian terus bertumbuh, umur 40 ya puncaknya. Terus ya bertahan, kemudian merosot, terus akhirnya mati. Ini tubuh di luar. Tapi orang Kristen, tubuh bagian dalamnya diperbaharui hari ke hari. Ini penting ya, kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini ya, Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin lama semakin mengerti firman Tuhan. Dulu sebelum saya sekolah Alkitab, saya selalu berharap pengkhotbah itu bisa mengkhotbahkan sesuatu yang baik. Tapi saya sendiri nggak tahu khotbah yang baik itu seperti apa. Nggak tahu. Nah, baru setelah sekolah Alkitab, saya baru mengerti bahwa pelayanan itu dari Allah yang sempurna. Dia memberikan kita ini firman-Nya yang sempurna dalam bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani, sama dengan aslinya. Itu yang pertama ya. Nah, dengan demikian Allah itu kan roh, dia nggak nampak. Dari mana kamu kenal Allah? Yesus sudah di sorga. Ya dari firman-Nya ini.
yang tidak pernah berubah sejak ditulis oleh Musa, sejak ditulis oleh Yohanes, disalin sama dengan aslinya. Dia pelihara. Dengan demikian ya, kita harus bisa menerjemahkan bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani ke dalam bahasa asli. Makanya di gereja kita seringkali kita mengatakan terjemahan bahasa Indonesia ada yang tak pas. Seperti doa Bapa kami kan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bahasa asli nggak bilang secukupnya. Makanan harian kami, seperti orang Israel setiap hari mereka dapatkan mana. Makanya kita koreksi. Nah, itulah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, bisa memperbaharui, artinya bisa ya, dari perjanjian lama, kamu lihat ya perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, lengkap dia. Kata yang sama ya, kata kaine ataupun kainos, diperbaharui terus. Inilah yang sempurna. Jadi kalau yang sempurna ini ada dalam pikiran kamu, kamu terus diperbaharui. Ya, firman-Nya ini, yang kita simpan loh, bukan hanya sekedar baca terus lupa. Nggak boleh. Kita baca, kita ingat, kita terus merenungkan firman itu siang dan malam. Dengan kita mengingat firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Tuhan itu menguatkan hidup kita loh. Apapun ya yang kita takuti, kalau firman Tuhan itu datang, langsung hilang. Langsung apa? Hilang. Jiwa kita terus diperbaharui, seperti Mazmur 23 kan. Dia menyegarkan jiwaku. Caranya bagaimana? Paulus itu saya percaya, dia kenapa bisa terus bertahan dalam situasinya yang gawat. Karena firman Tuhan itu datang pada dia bertubi-tubi. Sebagai hamba Tuhan juga, ya kalau firman Tuhan tidak datang kepada hambanya, hamba Tuhan itu di Amerika, orang yang paling cepat kena stres, dan banyak hamba Tuhan itu mengundurkan diri, nggak mau lagi dia melayani sebagai gembala sidang. Berat. Karena sudah melayani, orang yang dilayani bisa menyebarkan fitnah, bahwa pelayan yang bagus, nggak bagus. Tapi kita bersyukur ya, bahwa Paulus dan hamba Tuhan di zaman sekarang dikuatkan oleh firman-Nya. Kita tidak sempurna, firman ini yang sempurna, yang terus menyempurnakan kita. Seperti zaman komputer. Saya ingat tahun 95, waktu itu saya masih di Kucing, ada satu peristiwa besar. Windows yang DOS, ya, DOS ya, tahu ya? Yang belajar komputer pasti tahu ya, harus ketik di prom ya. Muncul Windows 95. Ya. Sudah tampilannya grafis, ada ikonnya. Yang meniru Macintosh. Meniru apa? Macintosh. Macintosh itu sejak lama sudah, ya tahun 80-an sudah punya ikon. Jadi Windows ngikut Mac. Tapi Windows 95 sekarang sudah jadi Windows berapa? 11 kan? Mac juga ya, sudah bukan lagi ya Mac OS, sekarang sudah menjadi Mac OS 15, terus diperbaharui. Terus, karena ditemukan yang lebih baru. Kita juga sama ya, kamu melihat Michael 3 tahun yang lalu dengan Michael sekarang nggak sama loh. Kenapa nggak sama? Karena lebih banyak firman Tuhan yang kamu mengerti. Ya, apalagi nanti bisa belajar ya bahasa asli. Nah, lebih lagi mengerti firman Tuhan. Itu harus ambil program MDiv itu. Ya, bukan yang MRI ya. Nah, MDiv. Belajar bahasa Yunani 3 tahun, Ibrani 3 tahun. Tapi sekarang dengan komputer ya lebih gampang ya belajar bahasa asli. Jadi kita diperbaharui oleh apa? Oleh Tuhan melalui apa? Firman-Nya. Itu yang pertama ya. Itu yang membuat Paulus bertahan. Terus firman Tuhan datang kepada dia bertubi-tubi, dan dia terus menulis ya sampai surat yang terakhir 2 Timotius, dia mati. Ya, selesai dia 14 surat loh, kamu bayangkan loh. Ya, bersama Lukas mereka berdua menulis lebih dari separuh perjanjian baru. Lukas menulis apa? Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dua mereka digabung itu lebih dari separuh perjanjian baru. Yang kedua, dikatakan ayat 17, sebab penderitaan sekarang ini ringan, mengerjakan untuk kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, di sini ini bukan gambaran firman lagi ya, perjanjian lama perjanjian baru yang memperbaharui kita. Di sini gambaran timbangan. Gambaran apa? Timbangan. Jadi penderitaan itu ringan apa? Ringan. Terus yang di bawah mengerjakan apa? Kamu lihat ya. Penderitaan sekarang ini sementara, penderitaan sekarang ini bukan hanya sementara tapi ringan, mengerjakan untuk kami kemuliaan kekal yang berat. Ya, kata berat itu dalam perjanjian lama itu sama dengan mulia ya, kabot. Kabot ya, bahasa Ibraninya tuh mulia tuh kabot. Kalau bahasa Yunaninya mulia itu apa? Doxo. Ya, mulia. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan kata mulia? Jadi para rasul itu sudah hidup bersama Yesus, Petrus dan kawan-kawan 3,5 tahun. Mereka melihat Yesus sebagai manusia yang belum punya tubuh mulia. Kalau lapar makan, Yesus kalau sedih dia menangis. Nah, Yesus ya kalau lelah dia tidur dan sebagainya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, dia punya tubuh mulia. Ya, tubuh mulia itu pernah diperlihatkan kepada Petrus, kepada Yakobus, Yohanes di Gunung Hermon. Ya, waktu Yesus berubah rupa, mereka melihat Yesus bercahaya, mukanya lebih terang daripada matahari, pakaiannya lebih putih daripada salju. Mereka melihat Yesus dalam keadaan aslinya. Kalau sekarang kan tidak ya, kita mengatakan Yesus adalah raja. Tapi kita bagaimana? Dianiaya. Kan sepertinya enggak masuk akal. Makanya Paulus ketika dia memberitakan tentang Yesus kepada orang Yahudi, itu jadi batu sandungan. Mereka enggak mau menerima Mesias yang disalibkan. Mereka mau Mesias datang langsung membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Padahal Mesias datang di perjanjian lama 365 kali dikatakan akan menebus dosa. Darahnya itu yang menghapus dosa manusia. Dan dia akan mati, dia akan dikubur, dia akan bangkit, menampakkan diri, baru dia naik ke sorga. Itu yang tidak diterima oleh Paulus. Dia sangat jengkel kalau orang mengatakan Yesus dari Nazaret adalah Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dia tangkap itu orang-orang yang ngomong gitu loh. Dia masukkan penjara. Bahkan Stefanus ya, dia menjaga pakaian orang yang membunuh Stefanus. Dia paling benci orang yang memberitakan Yesus, batu sandungan. Orang Yahudi ingin langsung jadi. Yang pertama ya, Paulus mengatakan waktu aku memberitakan Injil kepada orang Yunani. Orang Yunani ini adalah orang yang punya banyak filsafat. Bahasa di dunia yang paling canggih itu bahasa Yunani. Bahasa Inggris tensisnya hanya 16. 4 kali 4. 4 present. Present apa tuh? Simple present, present continuous, present perfect continuous. 4 ya. Present, past, 4 juga. Pastnya 4, future 4. Sebenarnya tensis itu hanya 3. Present, past, future. Nah, future past itu adalah masa depan yang disia-siakan. Besok ulangan, harusnya saya belajar, tapi saya tidak belajar. I should study, but I did not study, so I failed my exam. I should, ya, future past. Paham ya? Kalau bahasa Yunani, wah tensisnya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak. Jadi siap-siap ya, kalau mau jadi hamba Tuhan, mau belajar Yunani berapa tahun? Minimal 3 tahun. Ibraninya 2 tahun. Kalau masuk program doktor nanti belajar lagi Aramik. Ya, tambah lagi ya, supaya bisa tahu bahasa asli. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dikatakan kemuliaan kekal. Nah, bagaimana kemuliaan itu bisa dilihat oleh para rasul yang bersama-sama Yesus setelah Yesus bangkit. Mereka melihat sendiri loh, Yesus yang kekal, Yesus yang mulia, tidak sama lagi dengan Yesus yang sebelum disalibkan. Ya, Yesus memang bisa makan, tetapi Yesus bukan karena lapar. Dulu Yesus makan karena dia lapar.
Sekarang dia makan untuk senang, untuk bersekutu. Kemudian Yesus, ya, dia masih bisa jalan kaki bersama-sama dua murid ke Emmaus, tapi setelah itu dia hilang. Artinya tubuh dia sudah tidak dibatasi oleh ruang. Itu yang dilihat oleh murid-muridnya, sehingga murid-muridnya melihat satu hal yang paling hebat yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah tubuh mulia. 1 Korintus 15, Paulus menjelaskan dengan sangat rinci, tubuh mulia, tubuh yang tidak akan mati, ya, glorified body, tubuh yang spiritual, artinya semua hal-hal spiritual bisa dimengerti 100%. Kalau sekarang kan enggak, ya. Seperti yang tadi saya bilang, ya, 4 hal yang paradoks di situ. Susah untuk saya ngapal. Tapi tadi saya baru menghafalnya. Digencet tidak penyek. Kantong kosong tapi enggak bangkrut. Dianiaya tidak sendirian, dibanting enggak pecah, malah membal lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena kita ini dianggap lemah, dianiaya. Justru ya waktu kita dianiaya, kita lemah, Tuhan Yesus kuasanya, berkuasa loh. Makanya tadi pagi saya belajar satu hal dari khotbah tadi pagi. Kenapa Paulus mengatakan dirinya sebagai budak? Dalam beberapa surat dia mengatakan dirinya budak-budak, tidak ada menyebut dirinya rasul. Tadi pagi PIJP menyinggung. Ada berapa surat? 1, surat Filipi dari Paulus dan Timotius, budak Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sangat menarik. Nama Yesus Kristus boleh dibolak-balik. Kristus Yesus, Yesus Kristus. Kalau nama kita nggak boleh dibolak-balik, ya. Biasanya misalnya namanya Michael Chung. Orang nggak panggil Chung Michael. Ya. Maunya Michael Chung kan? Bukan Chung Michael. Kalau Yesus enggak loh. Yesus Kristus kita balik sama saja. Yaitu apa? Kristus Yesus. Boleh dibolak-balik. Nah, kenapa namanya doulos? Budak. Budak itu dia hanya mementingkan tuannya. Budak dari Kristus Yesus. Artinya kita ini rendah, yang kita junjung tinggi adalah Yesus. Jadi kalau saya melihat kamu, selama kamu mengatakan kata-kata Yesus, begini, ya, bukan kamu yang saya puji, tapi Yesus memberikan kata-katanya kepada kamu, sehingga kamu bisa berkata-kata katanya Yesus. Kamu menilai manusia seperti itu loh. Kenapa dia bisa menyampaikan firman? Karena Tuhan memberikan dia firman dan dia sampaikan. Artinya kamu tidak melihat siapa orang itu, tapi melihat apa yang disampaikan adalah dari Tuhan itu sendiri. Ini penting, ya. Makanya kita ingin, ya, orang percaya belajar firman dan bisa mengajar firman. Jadi budak itu menjunjung tinggi siapa? Tuannya, yaitu Yesus. Ada 4 surat dia tidak menyebut dirinya rasul. Masih ingat? 1 Filipi, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan tadi dia bilang apa? Yang ikut kebaktian pagi, surat Filemon. Ya, karena gereja Filipi, gereja Tesalonika, dan Filemon tidak pernah mempermasalahkan Paulus sebagai rasul. Nah, sekarang waktu dia menulis surat kepada 2 muridnya yang bernama Timotius Titus, kenapa dia sebut rasul? Karena itu surat rekomendasi. Surat apa? Rekomendasi. Dia harus cantumkan dia rasul, sehingga surat itu dibawa kemana-mana. Orang tahu itu adalah Rasul Paulus, estafetkan, ya, pelayanannya kepada Timotius dan Titus. Ya, jadi yang sekarang ini ringan, kemuliaannya berat. Penderitaannya sementara, dan yang mulia itu kekal. Nah, bagaimana sementara, ya? Sementara itu berlalu, ya. Yang paling cepat berlalu apa, tahu nggak? Uap. Ya, jadi kalau ini kaca, saya uap dia kan, habis itu hilang. Tuhan yang bilang sendiri loh, hidup kamu kayak uap sebentar saja. Ya, semua sebentar. Senang waktu wisuda, setelah itu apa? Cari kerja, susah. Ya. Setelah itu apa lagi? Seperti bunga rumput, ya, pagi berkembang, siang layu. Seperti hidup manusia, 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan seterusnya.
Ya, ada yang bisa 100, 120 tahun. Bisa saja yang Tuhan tentukan. Nah, yang ketiga pelajarannya apa? Sebab kami, ya selalu dia katakan kami ya, bukan dia sendiri ya. Jadi dengan timnya tidak ya memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu bertahan selama-lamanya. Jadi kata selamanya itu kata yang sangat penting loh. Karena yang sementara itu ya nilainya kecil. Saya pernah membaca sebuah buku, dengan membaca buku itu membuat saya bisa menilai akan harta dunia. Ya, waktu saya ditugaskan ke Sarawak, proyek kami itu nilainya 2 miliar dolar. Ya, 2 miliar dolar ya. Waktu mengerjakan yang di Palembang, itu pinjamannya adalah ditandatangani di depan SBY dengan Presiden China. Bayangkan, 2 presiden menyaksikan ya. Yang punya proyek keluar 30%, banknya 70%. Ya, pabriknya sudah jalan di Palembang. 2 juta dolar. Tidak banyak ya orang punya uang ya bukan 2 juta dolar, 2 miliar dolar. Tidak banyak. Nah, waktu itu saya baca satu buku. Buku itu mengatakan, pernah saya sharekan, kalau kamu punya 1 rupiah, kamu tempatkan di bank tahun 1 Masehi. Tahun 1 ya, di sini ada banker ya, dibungakan 2000 tahun. 3%. Itu hasilnya lebih kaya daripada Bill Gates. Artinya begini, kalau kita mendapatkan 1 jiwa yang tidak gampang loh, mencari 1 jiwa loh, untuk sungguh-sungguh percaya Yesus. Seperti di sekolah Kristen Kalvari. Mengapa ada sekolah Kristen Kalvari dari sudut pandang gereja ya, bukan dari sudut pandang pendidikan? Karena kita mau anak-anaknya percaya Yesus. Kita lihat saja, ada nggak nanti anak yang betul-betul nanti percaya Yesus. Tadi pagi saya senang, karena ya Melvin ke gereja. Tapi ada yang tidak ke gereja. Ya dari desa Kapur, kemanakannya itu ASEAN, dia nggak datang. Ya membawa 1 orang percaya Yesus tidaklah gampang. Tapi begitu dia percaya Yesus, dia punya hidup selama-lamanya. Nilai 2000 tahun itu lebih kaya daripada Bill Gates, apalagi kekal. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang kenapa ada perbandingan kekal dengan tidak kekal, kemudian yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Ini ada satu hal yang membuat kita harus ya mengerti. Kita bisa menukar yang kelihatan dengan tidak kelihatan, yang tidak kekal dengan kekal. Contohnya, ini kan kelihatan kan? Betul nggak? Ini kan sementara kan, Alkitab ini bisa aus kan? Bisa sobek, ya, bisa rusak, bisa terbakar. Jadi yang kekal itu kita bikin menjadi yang kelihatan. Artinya begini, hidup kita sementara, kita persembahkan kepada Allah, kita melakukan pelayanan selama kita bernafas loh, selama kita sehat. Sehatnya bukan sehat tubuh, sehat ya rohani kita melayani terus ya, berdoa, membaca firman, mengabarkan Injil, hidup untuk Yesus dengan harapan ya, yang tidak kelihatan bisa masuk kepada orang yang selama ini hanya lihat yang kelihatan. Yang kelihatan tuh bikin orang sekarang itu wah. Contohnya ya, kalau kamu pernah ketemu bule, apa? Dia tinggi besar, dia gagah gitu. Begitu kamu masuk, kok saya kecil. Ya, biasanya begitu ya. Kamu di jalan, ya, kamu naiknya motor biasa, tiba-tiba ada Mercy atau Lexus atau Alphard yang lewat. Wah, Alphard ya. Apalagi ada sirenenya ngaung-ngaung. Itu manusia melihat yang kelihatan. Padahal yang kelihatan itu Tuhan bilang sementara saja. Ya, kenapa sementara? Lihat saja. Ya, dulu Pak Jokowi kan jadi presiden kan, sekarang sudah ganti, ya sudah tidak bisa bertahan. Ya siapapun dia, ya satu saat harus menyerahkan ya ketidakkekalan itu kepada satu hal yang dinamakan tua dan mati atau masa periodenya sudah selesai. Jadi kita di sini ya mengarahkan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal, tetapi jangan lupa ya kita bisa menukar yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Ya, kita bisa mencetak ini. Ya, ini kan kekal, tapi dibuat kelihatan.
ya firman Tuhan ini. Ya, kita mau ya membuat lebih banyak buku tentang firman Tuhan, ya puji-pujian. Jadi kita mau hidup kita dipakai Tuhan, membuat yang kelihatan ini bisa menjadi pelayanan yang kekal. Mendirikan gereja, ya, mengirimkan orang ke sekolah Alkitab yang zaman sekarang tidak gampang. Kalau dulu gampang ya, begitu bilang ada orang mau sekolah BBC langsung diterima. Kalau sekarang ya ditanyai dari A sampai Z. Tidak gampang sekarang. Ya, karena di sana ada problem. Harusnya gampang kan? Prabowo ada berapa menteri? 100 loh. Kamu bayangkan sama Prabowo kamu jadi presiden, menterinya saya batasi saja 5 orang. Di gereja mau maju, ya hamba Tuhannya hanya 5, mana bisa? Yesus punya 12 murid, 70 murid, kita juga sekarang harus begitu. Jangan sampai kita menjadi ya penahan, penghalang. Kita berdoa ya supaya Tuhan betul-betul membuka jalan, ya lebih banyak orang bisa dikirim ke sekolah Alkitab, dan kalian juga yang masih muda kalau Tuhan panggil ya mau pergi sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang yang paling diberkati di dunia ini karena memberkati orang-orang di dunia ini yang sedang menuju kebinasaan dengan Injil. Jadi hari ini kita belajar pelayanan yang bersifat kekal tapi kelihatannya paradoksial. Yaitu yang pertama, pelayanan yang pertama disebutkan bahwa dalam ayat 16, kami tidak tawar jantung, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui ya oleh firman Tuhan hari lepas hari. Itu yang pertama ya. Firman Tuhan yang sempurna ini memperbaharui ya hidup kita hari lepas hari. Jadi kalau kita jadi orang Kristen harus ya setiap hari kita berdoa, Tuhan kasih tahu saya yang sebelumnya saya nggak tahu. Harus begitu ya. Dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu firman-Mu. Yang kedua, apa yang terjadi di sekarang ini penderitaan. Ya, kita tidak takut penderitaan karena kita dipanggil ya dalam pasal 1 Filipi 29 bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita. Jadi penderitaan sekarang itu sementara, Tuhan bilang tuh ringan. Nanti ya kita akan menerima kemuliaan yang berat ya, yang kekal. Jadi apapun yang kita lakukan di bumi ini dalam nama Yesus, untuk Yesus akan mendapatkan upahnya. Yang berikutnya, yang terakhir. Kenapa Paulus bisa bertahan bersama kawan-kawannya? Dia melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan sementara. Ya, tetapi jangan lupa kita bisa menukar ya yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan dengan cara ya melayani Tuhan dalam hidup di dunia ini yang masih bersifat fisik. Ya, kita kalau dapat ya mencetak firman Tuhan, membagikan traktat, ya membagikan buku-buku ya yang ditulis untuk menafsirkan firman Tuhan sehingga lebih banyak orang mengerti firman Tuhan. Ya, walaupun tidak nampak, tetapi Tuhan izinkan ya kelihatan dari firman-Nya. Karena firman inilah yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan dari ke hari sampai dia dipenggal kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur melalui pergumulan kehidupan dari Rasul Paulus, kami bisa melihat bagaimana dia mengikuti teladan Tuhan Yesus yang selama hidupnya juga menjadi hamba-Mu yang menderita. Tapi kami bersyukur firman-Mu terus menaungi dia, bertubi-tubi menguatkan dia sehingga dia bisa melewati kehidupannya karena kekuatan dari firman-Mu. Kami serahkan hidup kami supaya kami terus mengikuti Engkau di akhir zaman ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar dalam hidup kami banyak kekurangan, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, karena itu ampunilah dosa kami. Kuatkanlah kami berjalan di masa depan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah nomor 328. Jiwaku tenanglah. 328.
Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah, tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Walaupun iblis datang mengelakku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku, jiwaku tenanglah, tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah. Angkatlah imanku dan sangkakalah menyambut datangnya jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah, tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Mari kita kembali bersatu berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu semua supaya jangan tersandung, dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Untuk satu-satunya Allah bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkati